Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Anda ingin menjual suatu aset properti, baik itu rumah ataupun tanah, kemudian Anda bingung ingin menjualnya di angka berapa harga pasarnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung appraisal penilaian terhadap aset Anda secara sederhana untuk menentukannya. Dan kemudian juga faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari naik turunnya harga suatu aset. Untuk lebih jelas, Anda saksikan video ini sampai habis. Stay tune my channel. Ya teman-teman Property Center, nah sebelum Anda menentukan harga jual terhadap aset properti Anda di kisaran harga pasar berapa, kemudian nilai likuidasinya berapa, nah Anda harus mengetahui dulu faktor apa yang menyebabkan rumah Anda harganya jatuh ya. Yang pertama adalah ketika akan dihitung ya atau di appraisal, itu rumah Anda area jalannya tidak dapat dilalui oleh dua mobil depan rumahnya. Itu faktor yang menyebabkan turunnya harga, tidak ada akses mobil ya, dua mobil lah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dekat dengan kuburan. Kemudian yang ketiga, rumah Anda posisinya berada di tusuk sate ya. Kemudian yang keempat, rumah Anda dekat dengan rumah atau ibadah ya, rumah Anda dekat rumah ibadah. Nah kalau ini sih saya sih justru senang ya dekat tempat ibadah. Tapi itu secara tidak langsung mengenai rumah ibadah itu menjadi penilaian suatu properti jika dekat dengan rumah ibadah, mungkin 2-3 rumah ya. Dekat rumah ibadah itu mempengaruhi dari faktor penilaian, baik itu Anda ingin menjual ataukah Anda ingin jaminkan ke suatu bank. Kemudian dekat menara Sutet ya, jadi kalau durasi sekitar 100-200 meter dari Sutet ya, itu mempengaruhi penilaiannya akan turun rumah Anda. Kemudian yang keenam, banjir, jelas sekali ya, jadi orang kalau rumahnya sering banjir itu harganya pasti akan jatuh. Kemudian yang ketujuh adalah depan lapangan. Ya, misalkan contoh rumah Anda nih depannya adalah lapangan kosong atau lapangan bola lah ya. Nah, itu mempengaruhi penilaian karena di situ bisa dilihat bahwasanya kalau tanah kosong itu lingkungannya kurang aman. Ya, jadi kan kalau rumah berhadapan ada tetangganya di depan kan saling mengawasi ya. Kalau misalkan rumah Anda depannya lapangan kosong tidak terawasi, itu lebih cenderung adanya faktor keamanannya kurang menjamin, mungkin ada nanti pencurian, perampokan ya, karena tidak aman. Nah kemudian juga ada faktor ya, mungkin dekat dengan sebelahnya kali ya, kemudian juga ada sebelah pom bensin ya. Nah hal-hal itu yang menyebabkan adanya pengurangan suatu harga nilai rumah atau tanah ya. Jadi sudah jelas ya, itu kurang lebih seperti itu, tapi masih banyak lagi. Nah, namun itu sebagai faktor penilai saja. Jadi kalau Anda belum membeli suatu properti baik rumah ataupun aset ya, lebih baik Anda perhatikan yang tadi saya sampaikan ya, agar nanti harga rumahnya ketika suatu saat dijual harganya stabil. Oke? Nah, setelah saya jelaskan tadi, tentu bagaimana sih cara menentukan atau menghitung suatu nilai pasar secara sederhana tanpa Anda harus melibatkan pihak eksternal ataupun penilai publik di luar. Misalkan Anda tidak ada dananya untuk melakukan penilaian yang sedikit lebih real ya melalui penilai publik. Nah, kalau Anda tidak ada dana, bagaimana cara menentukannya? Anda ambil saja itu SPPT PBB tahun terakhir nih. Nah, di situ kan ada nilai NJOP-nya ya. Nah, nilai NJOP contohnya adalah 100 juta. Nah, harga terendah Anda jual atau harga cepat Anda jual adalah 2 kali lipat dari nilai NJOP rumusnya ya, yaitu 200 juta. Nah, kalau harga pasaran tertinggi adalah biasanya 4 atau kali 5
NJOP. Ya, berarti 400 juta sampai 500 juta harga tertinggi. Nah, cara menentukan sederhananya seperti itu. Dengan catatan bahwa luas bangunan dan luas tanahnya sudah sesuai update di PBB-nya tentunya ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi NJOP-nya adalah 100 juta nilai jual objek pajaknya, maka Anda kalau mau jual di angka dikali 4 atau 5, anggaplah ya jualnya 400 juta lah, 4 kali lipatnya. Anda pasarkan 400 juta, kemudian kalau ada orang nawar paling minim-minimnya adalah 200 juta berarti. Nah, cara menentukannya seperti itu ya teman-teman ya, secara sederhana dengan catatan luas tanah dan bangunnya sama dengan PBB. Tapi kalau berbeda, tentunya Anda tinggal dikalikan saja luas dengan harga per meter tanahnya saja. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar properti, Anda bisa isi di kolom komentar, kita bahas bersama tentunya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa Anda klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, salam sehat selalu.